Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita, khususnya untuk di kelas 11 TBSM. Mudah-mudahan video yang Bapak buat ini bermanfaat bagi kalian, dan tolong disimak video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini materi pertama kita tentang perawatan mekanisme katup pada mesin sepeda motor. Itu perawatan berkala mekanisme katup untuk materi pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Sebenarnya apa tujuan dari perawatan mekanisme katup ini? Nah, tujuannya yang pertama adalah agar meminimalisir atau mengurangi resiko kerusakan pada komponen mesin. Kemudian yang kedua, agar usia pakai komponen mesin bisa lebih awet atau lebih lama. Kemudian agar kinerja dari komponen tersebut tetap prima dan stabil saat digunakan. Jika komponen mesin terawat, maka penggunaannya akan lebih efisien. Jadi mekanisme katup ini ada pada bagian silinder head mesin, pada bagian dalam. Dan bahan pembuatan komponennya pun terbuat dari bahan berkualitas tinggi, agar tidak cepat aus dan tidak mudah rusak. Sebab mekanisme katup ini adalah komponen yang sangat penting. Kemudian ini adalah komponen-komponen mekanisme katup. Nah, yang pertama adalah valve atau kita sering menyebutnya katup. Jadi katup ini fungsinya sebagai pintu buka tutup saluran pada silinder head. Ketika proses masuknya campuran udara dengan bahan bakar serta keluarnya gas buang sisa proses pembakaran. Nah, kemudian yang kedua adalah spring atau pegas. Nah, ini fungsinya untuk mengembalikan posisi katup ke posisi semula. Ketika katup terdorong untuk membuka saluran, maka disitulah fungsi pegas untuk menarik kembali katup setelah terdorong. Kemudian yang ketiga adalah camshaft, atau bahasa bengkelnya biasanya orang nyebut open as. Nah, jadi fungsinya camshaft ini untuk mendorong rocker arm atau pelatuk ketika berputar. Maka dari itu ada bagian yang menonjol atau eksentrik istilahnya pada camshaft agar dapat mendorong rocker arm atau pelatuk. Kemudian ada, ini rocker arm. Jadi ini saling berhubungan antara camshaft dengan rocker arm atau pelatuk ini. Jadi fungsi dari rocker arm ini untuk mendorong katup agar katup dapat membuka dan menutup. Jadi ini ketika berputar, bagian yang menonjolnya mendorong bagian sisi pada rocker arm, dan sisi yang lain ini mendorong pada bagian katup. Nah, spring inilah nanti yang akan mengembalikan katup ke posisi semula. Kemudian ada yang terakhir, ini komponen timing chain. Kalau di mobil biasanya timing belt karena menggunakan karet, sedangkan di sepeda motor biasanya menggunakan rantai besi. Nah, ini fungsinya untuk penghubung antara putaran camshaft dengan putaran poros engkol pada engine. Nah, jadi ini yang sebagai penghubung untuk perputaran dan mengatur buka tutup katup. Kemudian ini macam-macam mekanisme katup. Yang pertama ada OHV atau overhead valve. Kemudian yang kedua ada
SOHC atau Single Overhead Camshaft. Dan yang terakhir DOHC atau Double Overhead Camshaft. Maksudnya camshaft posisinya berada di atas kepala mesin dan jumlah camshaftnya ada 2 atau lebih. Bisa sampai 4 dan seterusnya, tergantung keperluan masing-masing engine. Kemudian ini SOHC, maksudnya camshaft yang ada di atas mesin itu single atau hanya ada satu. Nah, sedangkan yang OHV ini overhead valve, ini menggunakan camshaft cuma menyatu dengan bagian bawah mesin, tidak menyatu di bagian atas, dan tanpa menggunakan timing chain atau timing belt, hanya menggunakan seperti tangkai atau stick untuk mendorong rocker arm. Jadi OHV ini adalah model biasanya digunakan pada mesin-mesin model lama, di mana camshaft berada di bawah, menyatu dengan engine dan penggerak ataupun menggunakan tangkai atau stick. Tidak seperti mesin model zaman sekarang yang menggunakan timing chain atau timing belt. Kalau timing belt ini biasanya kebanyakan mobil. Nah, kemudian SOHC atau Single Overhead Camshaft umumnya digunakan pada zaman sekarang, khususnya engine berkapasitas mesin kecil, di mana hanya ada satu camshaft sebagai penggerak katup dan menggunakan timing chain, sama dengan yang DOHC. Nah, sedangkan DOHC atau Double Overhead Camshaft banyak digunakan pada R sekarang dan biasanya terdapat pada mesin kapasitas 150 cc dan ke atas, biasanya mesin-mesin yang besar. Karena jumlah camshaft ini tergantung pada jumlah katupnya juga. Kalau misalkan silindernya ada 2, bahkan bisa katupnya bisa sampai berjumlah 8. Jadi perlu menggunakan camshaft lebih dari 1. Kemudian ini adalah langkah-langkah perawatan mekanisme katup. Nah, pertama, sediakan dulu, misalnya ini filler gauge untuk mengukur celah antara pelatuk dengan katup. Kemudian ada kunci L, biasanya ini yang untuk setting bagian atas celah katup. Kemudian ada kunci shock biasanya atau kunci ring, nah, tergantung keperluan masing-masing. Kemudian ada selanjutnya, nah ini langkah-langkah perawatan mekanisme katup. Tadi sudah disediakan peralatan, sudah siap. Nah, kemudian ini salah satu contoh, biasanya engine motor bebek, biasanya moped. Nah, pertama tugas kalian sudah menyiapkan alat. Selanjutnya lepas tutup inspeksi valve timing plug nomor 1. Nah, ini. Kemudian lepaskan tutup kumparan pembangkit. Jadi ada 2 penutup yang harus dilepaskan. Nah, ini tadi penutup lubang inspeksi tadi. Ini penutup lubang inspeksi setelah terbuka, maka bisa dilihat di sini. Nah, jadi gunakan biasanya entah itu pakai kunci T atau pakai kunci shock, tergantung keperluan masing-masing. Biasanya menggunakan ukuran kunci shock dengan ukuran 14 biasanya. Nah, jadi di sini posisikan piston pada posisi top kompresi. Jadi ketika diputar menggunakan kunci shock, misalkan putar dulu sampai terlihat posisi di sini ada seperti garis atau huruf T biasanya. Nah, artinya di situ piston sudah berada pada posisi top kompresi. Nah, di mana di situ kedua katup atau lebih biasanya sudah tertutup. Nah, ketika kedua katup ini sudah tertutup, otomatis di situ kita bisa mengatur kerenggangan atau celah dari katup. Mas.
Selanjutnya di sini lepas tutup penyetel katup. Nah, setelah dilepas, jangan lupa ini dicek karet sealnya. Kalau misalkan sudah rusak, memang sudah waktunya harus diganti karena takutnya terjadi kebocoran pada bagian penutup penyetel katup. Nah, ini langkah selanjutnya mengatur keranggangan katup. Nah, nanti ketika sudah terbuka semuanya, maka gunakan ini kunci L untuk penahan bagian atas, kemudian kunci ring untuk melonggarkan mur, karena ini adalah mur pengunci pada rokaam. Nah, kemudian gunakan filler gauge untuk mengukur celah bagian sini. Biasanya tergantung standar pabrik masing-masing, ada yang mungkin 0,5, ada yang sampai 0,7, tergantung keperluan masing-masing. Itu 0,05 atau 0,07. Nah, setelah filler gauge dimasukkan, longgarkan dulu mur penguncinya di sini, kemudian kencangkan baut yang di tengah. Setelah sudah kencang dan ini sudah dalam posisi rapat, kemudian lepaskan filler gauge dari tempatnya, baru kencangkan kembali mur pengunci. Setelah selesai, pasang kembali penutup penyetel katup tadi. Ngecek kembali sealnya, jika masih bagus atau ada sedikit kerusakan, sebaiknya diganti. Kalau masih bagus, berikan sedikit pelumas di bagian karetnya. Setelah semua selesai, maka tutup kembali, tutup inspeksi valve timing plug dan tutup kumparan pembangkit. Nah, kemudian silahkan diuji coba apakah mesin sudah terasa nyaman. Biasanya penyetelan katup ini terjadi karena biasanya terdengar suara katup, ketukan katup yang terlalu nyaring biasanya. Nah, makanya di situ biasanya perawatannya dilepas dulu, dicek apakah kerenggangannya terlalu besar, maka di setting kembali kerenggangannya sesuai dengan standar pabrikan. Dari video ini dan kalian bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.